Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Uzibu dawati da'i iza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bil alahum yarsudun. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan gelap dan terang, yang telah menciptakan manusia dari tanah dan menetapkan batas ajal kematiannya dan hanya diketahui olehnya. Dan dia pula yang telah menurunkan para rasul dengan petunjuknya Al-Quran dan agama yang benar, untuk diunggulkan di atas segala agama, agar manusia bisa selamat nanti di akhirat sampai kembali kepada surganya Allah. Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, zaman begitu modern, informasi begitu mudah kita dapat, baik lewat media TV, media sosial, dan lain-lainnya. Bahkan media sosial ini pun memang ada dampak positif, tapi tidak kalah besarnya dampak negatifnya. Jadi bagi Anda harus betul-betul cermat menyikapi, menyaksikan media-media sosial yang memang menayangkan banyak hal. Dan ada dua materi yang akan saya angkat pada malam ini. Materi yang pertama khusus tentang persoalan saya, tentang penjelasan-penjelasannya. Materi yang kedua tentang tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Tayangan ini ada di channel Tanpa Ragi. Saya ingin menjawab pertanyaan mereka, atau ingin menjawab penjelasan mereka, atau membantah penjelasan mereka. Yang pertama, orang Nasrani berkata, orang Islam memberikan toleransi kepada Nasrani, yaitu percaya kepada Isa Al-Masih. Dan orang Nasrani tidak memberikan toleransi kepada Islam. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Dan akan saya jelaskan ini kepada Anda, kaum muslimin dan muslimat, dan kepada kaum Nasrani. Saya salah satu orang yang beriman kepada Isa Al-Masih dan Injil. Tetapi perlu saya tegaskan setegas-tegasnya bahwa imannya kami kepada Isa Al-Masih dan Injil bukan kami memberikan toleransi kepada orang Kristen dalam menjalankan agama. Kami beriman kepada Isa Al-Masih dan Injil. Itu ada dalam Al-Quran. Isa Al-Masih seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah yang Allah berikan kitab Injil, yang Allah wahyukan kitab Injil. Jadi kalau kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Injil, bukan memberikan toleransi. Karena itu bagian dari kewajiban kami menjalankan agama, bahwa kami percaya ada kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil, yang diwahyukan kepada Isa Al-Masih, yaitu putra Maryam. Jadi itu iman kami
bukan memberikan toleransi. Dan Injil yang kami imani, Injil yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, di mana Allah menerangkan bahwa ada 4 kitab yang Allah turunkan, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan semua berbahasa Arab. Apa buktinya bahasa Arab? Bahwa dikisahkan di situ di dalam surat An-Nahl, yaitu Nabi Sulaiman yang mewarisi Zabur dari Nabi Daud, memberikan surat ke Ratu Bilqis, isinya pun Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Berarti Al-Quran, kitab-kitab Allah dari zaman dulu pun sudah menggunakan bahasa Arab. Dan diperkuat di Al-Baqarah ayat 52, ayat yang kami angkat atau kami hilangkan dalam ingatan, kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding. Nah, ini buktinya bahwa kitab Allah itu sama. Dari Zabur, Taurat, Injil, walaupun ada perubahan, ada penambahan, tetapi pada dasarnya sama, menyeru manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah, dan konsepnya berserah diri. Jadi Injil yang kami imani bukan Injil yang ada di tangan Anda saat ini, tulisan Latin. Kami tidak beriman kepada Injil itu, tetapi Injil yang berbahasa Arab, yaitu kitab sebelum Al-Quran Allah turunkan, yaitu Injil. Jadi jelas bahwa kami bukan memberikan toleransi dalam menjalankan agama atau dalam menjalankan keimanan. Kalau saling menghormati, kami pun menghormati agama Anda. Oleh sebab itu, apa saran Anda? Bagi Anda kaum Nasrani, jangan berbicara di luar ranah Anda. Agama Islam bukan ranah Anda. Anda cukup bicara di ruang lingkup agama Anda sendiri. Dan untuk Anda, para ustadz, para penceramah, jangan mencemooh agama yang lain, karena kita tidak boleh mencaci Tuhan-Tuhan mereka, sembahan mereka. Nanti mereka akan mencaci Tuhan kita tanpa ilmu. Jadi kita wajib saling menghormati, hidup rukun dengan sesama. Mungkin itu jawaban video untuk pertanyaan yang tadi. Yang seterusnya, bahkan ini sudah tayang di TV One, seks bebas halal dalam Islam dengan Mikul Yamin. Judulnya pun sudah merendahkan Islam. Saya bantah setegas-tegasnya, Islam tidak menghalalkan seks bebas. Dan Mikul Yamin yang mereka maksud itu hamba sahaya. Inilah orang-orang yang tidak memahami agama, mereka telan ayat Allah mentah-mentah, tanpa ada pengkajian lebih jauh kemana arah ayat itu. Dan saya jelaskan, memang ayat ini ada di surat Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya, yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang memelihara kemaluannya, kecuali kepada hamba sahaya, kecuali kepada istri dan hamba sahaya yang mereka miliki. Mereka tidak tercela. Apa hamba sahaya ini? Hamba sahaya ini saya terangkan, kalau zaman dahulu itu budak yang diperjualbelikan, itulah hamba sahaya. Kalau Islam menghalalkan untuk berhubungan intim dengan hamba sahaya, karena itu hukum perdagangan dalam jual beli. Jadi barang apapun yang sudah kita beli, itu sah, itu halal untuk kita gunakan sesuai kehendak kita. Saya ambil contoh begini. Anda membeli sebuah kendaraan. Kendaraan itu mahal, harganya mungkin sampai miliaran.
Anda bakar mobil itu di tengah-tengah lapangan. Tidak merusak rumah orang, tidak merusak kandang orang lain. Apa ada yang bisa nuntut Anda? Tidak ada. Walaupun tujuan mobil untuk dinaiki, untuk digunakan, untuk dibakar, tapi Anda bakar. Karena itu milik Anda, sah-sah saja kok, boleh-boleh saja. Dan tidak ada pihak yang bisa menuntut Anda. Artinya apa? Setiap barang yang sudah dibeli itu menjadi milik kita, boleh digunakan sesuai dengan kehendak kita. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kita di surat yang lain untuk melepaskan perbudakan hamba sahaya, bahwa Allah pun sebetulnya tidak meridhoi jual beli hamba sahaya itu. Jadi kalau Islam menghalalkan, bukan berarti seks bebas. Jadi Anda sangat ceroboh. Bahkan kesannya Anda hanya melecehkan agama Islam. Anda berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dasar, hanya menelan ayat mentah-mentah. Oleh sebab itu, sebetulnya Islam mengajak kita untuk mulia, memerintahkan kepada umat muslim untuk menutup auratnya rapi-rapi. Bahkan seorang laki-laki mengizinkan istri pergi kerja keluar pun, salah satu ke tanah Arab pun, sebetulnya itu sudah haram. Karena apa? Islam menghendaki kemuliaan, bukan kehinaan. Nah, ini pun perlu saya sampaikan kepada Anda semua kaum muslimat, bahwa seorang istri yang pergi bekerja ke Timur Tengah, mungkin Anda tidak merasa menjual mereka, karena mereka berangkat lewat agen, lewat PT yang memang resmi diatur oleh pemerintah. Jadi Anda tidak menjual. Tapi perlu saya sampaikan bahwa agen yang ada di sana itu menjual kepada tuan rumah yang membutuhkan pembantu. Ketika tuan rumah itu mengajak hubungan intim dengan para pembantu mereka menolak. Mereka berkata bahwa kami beli kamu mahal. Jadi mereka menganggap bahwa pembantu itu budak, karena mereka merasa beli lewat agen. Jadi ini pula yang menyebabkan pemerkosaan di Timur Tengah cukup tinggi, karena Al-Quran untuk orang Islam, peringatan untuk orang Islam, bukan orang non-Muslim. Lebih tinggi dibandingkan negara-negara non-Muslim tingkat pemerkosaan. Ini salah satu ketetapan Allah. Jadi solusinya bukan menyalahkan ayat, justru Allah menyuruh kita mulia, bahkan mengharamkan kita mengizinkan istri pergi kerja keluar. Bahkan langsung ayatnya pun Allah perintahkan agar kita melepaskan perbudakan hamba sahaya. Jadi ayat itu turun karena Allah melihat manusia akan berbuat seperti ini, menjual belikan manusia. Itu jatuhnya perdagangan manusia yang resmi, yaitu lewat agen-agen yang memang disetujui oleh negara atau undang-undang. Jadi kepada Anda pun jangan mengartikan ayat mentah-mentah, dan kepada Anda kaum muslimat yang mendengar itu pun Anda mengkaji lebih jauh lagi tentang agama Islam. Lantas bagaimana sih agama Islam yang benar? Ini penting karena cukup memprihatinkan kalau saya lihat media sosial, Wahabi PSNU, Wahabi kalah, NU menang. Saya cukup memprihatinkan. Jadi ketika mereka berdebat, bukan mencari kekurangan mereka, mana diperbaiki, bukan, tapi mereka berdebat membantah ayat-ayat Allah. Bahkan mereka yang dibuka dalil-dalil yang lain, seolah mereka menang, lebih pintar. Islam mereka pecah belah oleh mereka sendiri. Bahwa mereka tidak pernah sadar bahwa Islam hanya punya satu Tuhan, yaitu la ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Islam hanya punya satu kitab suci, yaitu Al-Quran. Islam hanya punya satu keyakinan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan konsep Islam mengembalikan manusia kepada fitrahnya, itu kesucian. Pada awalnya suci akan kembali kepada kesucian kalau orang mengikuti agama Islam yang benar.
Jadi untuk mendapat agama Islam harus Anda ketahui saat ini cukup memusingkan kita semua. Kalau kita mendengar omongan-omongan para tokoh agama, orang yang udah bodoh benar-benar dibikin goblok. Benar-benar dibikin goblok oleh mereka. Bukan pintar agama, bukan. Saya buktikan perkataan saya. Betapa banyak Anda tablik di TV, lihat. Apa yang Anda pahami dari tablik di TV? Media sosial tinggal Anda pencet banyak kok muncul tausiah. Apa yang Anda pahami dari media sosial tentang agama? Hampir tidak ada. Yang ada membuat kita pusing. Jadi Islam ini agama yang Allah turunkan. Jadi bukan manusia yang membuat. Makanya saya sudah jelaskan lagi, bukan NU, bukan Wahabi, bukan Muhammadiyah, bukan. Islam ini Allah turunkan. Islam ini agama yang Allah turunkan, yaitu jalan yang lurus. Arti jalan yang lurus ini agama yang akan membimbing manusia kembali ke hadapan Allah dengan baik, masuk kembali ke surganya Allah. Jadi manusia Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan dari surga. Allah jamin orang yang mengikuti agama Islam yang lurus akan kembali ke surganya Allah. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu Al-Quran, bukan kitab yang lain. Pertanyaannya, apa tidak boleh baca kitab yang lain? Boleh. Kalau Anda punya ilmu, bisa memahami kitab itu benar atau sesat. Karena banyak kitab yang menyesatkan. Saya langsung angkat sebuah kitab, saya jelaskan kepada Anda. Ada di tangan saya kitab Duratun Nasihin. Di situ diceritakan padilah Ramadan. Seseorang bertobat pada datang bulan Ramadan. Pengajian itu ada di bab pertama. Kalau Anda pegang kitab Duratun Nasihin, silakan Anda buka, ada di bab pertama, padilah Ramadan. Di situ menceritakan seorang bernama Ahmad. Dia bertobat pada bulan Ramadan itu. Dia mengkodok sholatnya. Semua dia kodok, padahal selama hidupnya tidak pernah sholat. Sampai datang ajal pada bulan Ramadan itu. Setelah dia meninggal, datanglah kepada temannya memberikan kabar bahwa dia sekarang sudah senang di sana atau mendapat kenikmatan di sana. Nah, kalau Anda yang tidak paham Al-Quran atau tidak pernah mendalami Al-Quran, mungkin akan percaya dengan penjelasan itu. Tapi setelah saya kaji dengan Al-Quran, itu kebohongan. Kenapa saya bilang kebohongan? Islam, Al-Quran tidak pernah menganjurkan kita untuk mengkodok sholat. Sholat tidak dikodok. Ini yang terjadi, para ustadz banyak yang menceramah sholat dikodok, yang lain tidak dikodok. Ini membingungkan umat. Dasar dari kita, bukan dari Al-Quran. Islam tidak pernah memerintah kita mengkodok sholat. Pertanyaannya simpel, apa bukti kebohongannya? Diceritakan dalam kitab itu, orang itu tidak pernah sholat seumur hidupnya. Dikodok sholat semuanya. Apa iya? Kalau dosa dia 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, sanggup dikodok sholat hanya dengan waktu 1 bulan. Anda kalikan sholat paling cepat 5 menit, kali 1 bulan, berapa kali dalam 1 bulan bisa kita jalankan? Jelas kebohongan, dusta. Makanya yang membelok jangan kita ikuti. Yang kedua, sholat bukan dikodok, dalam waktu itu dikosor atau dijamak. Itu yang Allah perintahkan. Allah tidak pernah memperselisihkan dalam menjalankan agama. Terus orang meninggal datang memberikan mimpi, itu pun dusta. Lihat Al-An'am ayat 61. Silakan Anda buka sendiri ayat-ayatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yusirru alaikum hafajo hatta idza ja'akumul matawa tawaffasu rasuluna wa hum la yufaritun. Allah penguasa mutlak hamba-hambanya. Diutusnya kepada mereka malaikat penjaga. Ketika datang kematian kepada mereka, malaikat kami mencabut nyawa mereka. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nyawa ini datangnya pun Allah titipkan, ruh ini.
Ketika ruh ini lepas dari raga, Allah yang mengambilnya kembali. Tidak seenaknya keluar masuk. Ayat yang ke-62-nya, lalu hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Ingatlah, segala hukum pada hari itu ada di tangan Allah, dan Allah pembuat perhitungan paling cepat. Jawaban orang mati cuma dua. Kalau dia orang baik, orang yang beriman, yang beramal soleh, mendapat nikmat kubur. Ngapain balik ke alam dunia? Kalau dia orang-orang durhaka, menahan ajab kubur pun udah luar biasa. Jadi himbauan saya kepada umat Islam, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ada dua hal yang membuat Islam saat ini begitu lemah, begitu buruk keimanan kita. Yang pertama, umat Islam mayoritas melalaikan sholat. Itu yang pertama. Sedangkan Allah berfirman, inna sholata tanha wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kita menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan para ustadz pun memang tidak memperkenalkan Al-Quran dengan detail. Mereka hanya mengangkat satu atau dua ayat untuk kepentingan mereka dakwah. Ayat-ayat yang berat tidak mereka angkat. Sedangkan Al-Quran itu kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang membuat kamu cerai-berai di jalanku. Itulah yang aku perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Akhirat Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa. Wazannati arwa samawati wal arwidat lil muttaqin. Surga kami sediakan bagi mereka yang bertakwa. Jadi himbauannya, kembalilah kepada Al-Quran. Islam itu jalan yang lurus. Konsepnya berserah diri. Itulah orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Itulah yang orang-orang yang Allah jamin selamat nanti di akhirat, yang akan mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Allah gabungkan dengan para nabi-nabinya. Oleh sebab itu, jangan gampang terkecoh, apalagi terprovokasi, karena banyak sekali channel-channel yang sebetulnya melemahkan agama Islam, tetapi mereka seolah menyampaikan agama. Ini hati-hati. Dan saya tegaskan juga bahwa Al-Quran bukan buat negara Islam. Orang sering mendebat, ini bukan negara Islam, tidak bisa syariat Islam ditegakkan di negara Indonesia. Saya paham benar, Indonesia negara kesatuan, bahwa banyak non-muslim berdiri di Indonesia ini, dan Al-Quran bukan buat negara Islam. Al-Quran buat orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulnya, yang mau selamat di akhirat nanti. Inilah jalan yang lurus, Al-Quran. Oleh sebab itu ajakan saya, mari kita terima Al-Quran sebagai kitab suci kita, tinggalkan perbuatan keji kita, dirikan sholat, perbaiki tingkah laku kita. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan-kesulitan kita. Jadikan agama itu betul-betul rahmat. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Sebelum diri kita menjadi rahmat untuk yang lain, jadikanlah Islam ini rahmat untuk diri kita, menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyampaikan kepada orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.